Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema rela melepaskan hak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan rela melepaskan hal dalam konteks rohani itu berarti melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, termasuk keinginan, kesenangan, dan bahkan hak-hak pribadi. Ini adalah tentang memilih untuk kita menyingkirkan apa yang tidak penting demi meraih yang lebih besar yang Tuhan berikan dan yang Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya bagi setiap kita. Melepaskan keinginan, ini berarti keinginan yang berlebihan atau egois dapat menjadi penghalang untuk kita menerima berkat Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita rela melepaskan keinginan berarti bersedia untuk tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar di pagi ini di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini firman Tuhan mengenai Abraham dan Lot. Mereka berpisah mendiami tanah yang Tuhan janjikan. Abraham dia menetap di tanah Kanaan, sementara Lot dia menetap di kota-kota lembah di Sodom dan Gomora, berkemah di Sodom dan Gomora. Di sini sebelum mereka berpisah, di mana dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Ayatnya yang ke-7, lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Ayatnya yang ke-8, berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran di antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayatnya yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertengkaran pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Ada begitu banyak pertengkaran yang sebenarnya dapat kita antisipasi dalam lingkungan terdekat kita, baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, komunitas. Ketika kita melihat tujuan yang lebih mulia, ketika kita rela mengalah, sekalipun itu artinya kita melepaskan hak-hak kita. Sikap seperti ini kita dapat ditemukan dalam diri Abraham di dalam ayatnya yang ke-8. Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kondisi berjaya, Abraham mempersilakan Lot untuk apa? Untuk memilih tanah yang didiaminya, yang akan didiami. Abraham sebagai orang yang lebih tua, sebetulnya dia berhak memilih tanah yang diinginkan dan membiarkan Lot untuk mengambil sisanya. Tetapi ini yang luar biasa, Abraham dengan lembut melepaskan haknya dan mempercayai Tuhan akan memberikan bagiannya. Bahkan di saat Abraham berani melepaskan haknya, Tuhan menunjukkan kedaulatannya melalui pilihan yang ditetapkan Lot, yaitu berpindah ke timur, dan dengan demikian Abraham menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan terhadap dirinya. Abraham memberi teladan kepada kita yang luar biasa untuk apa? Keberaniannya melepaskan hak. Sebab melalui sikap ini kita melihat bagaimana pertengkaran itu dihindari, bagaimana ia memperlihatkan cara hidup orang beriman terhadap orang Kanaan dan orang Feris. Dan ayatnya yang ke-7, dan terlebih lagi bagaimana Tuhan menunjukkan ketetapan dan kedaulatannya kepada Abraham dalam situasi tersebut. Kelak Bapak Ibu, jika kita diperhadapkan dengan pertengkaran mungkin terjadi dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dimanapun kita berada, mari kita harus berdiam dulu sejenak dan kita berpikir motivasi apa yang berakar kepada kebenaran, sehingga sedapat-dapatnya
Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan berkata, bagi dunia, melepaskan hak adalah hal yang tabu. Tapi bagi orang percaya, melepaskan hak demi tujuan yang lebih mulia adalah sikap hidup orang beriman. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mau belajar dari Abraham di pagi ini. Keteladanan Abraham yaitu dia rela melepaskan haknya. Padahal bisa saja sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia bisa saja dengan tegas dia mengambil haknya, tetapi dia mempersilahkan Tuhan untuk berdaulat atas kehidupannya. Mari kita harus punya tujuan yang mulia, yang harus rela mengalah sekalipun itu artinya melepaskan hak. Hak ini bukan berarti cuma tentang harta, tapi tentang keinginan-keinginan pribadi kita, tentang kesukaan-kesukaan kehidupan kita. Kita harus meletakkan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak hidup kita, pribadi kita. Tapi kita harus mempergunakan hak itu sebaik mungkin agar Tuhan dinyatakan lewat apapun kehidupan kita, apapun jalan kehidupan kita. Mari kita mau belajar dari Abraham. Dia mempersembahkan Ishak sebagai contoh bagaimana imannya benar di hadapan Tuhan, dan dia melepaskan hak-haknya. Mari kita rela melepaskan, membawa kedamaian, kebebasan, dan kedekatan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita rela melepaskan, maka kita akan menerima. Ketika kita rela melepaskan keinginan-keinginan kita, meninggalkan segala hal-hal duniawi, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menuntun setiap kita, dan terus kita berjalan dalam iman pengharapan kita terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.